time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Preti Sinta, NIM A321222016. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video singkat ini berisi resume pertanyaan diskusi kelompok 4 dan 5 pada hari ini pada mata kuliah Kriminologi. Simak poin-poin pentingnya ya. Pertanyaan pertama, dalam teori Strain-Merton, manakah dari 5 adaptasi terhadap tekanan yang paling sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja, dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya? Jadi, dalam teori Strain-Merton, adaptasi yang paling sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja adalah inovasi. Inovasi terjadi ketika individu menerima tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat, tetapi menolak cara-cara yang sah untuk mencapainya, sehingga mereka mencari alternatif yang ilegal atau menyimpang untuk mencapai tujuan tersebut. Dan faktor-faktor yang memengaruhi kejahatan remaja yaitu: yang pertama, status sosial ekonomi; yang kedua, lingkungan sosial; yang ketiga, kehilangan dan frustasi; dan yang nomor 2, mengapa pada umur remaja tingkat kejahatan meningkat. Jadi, tingkat kejahatan di kalangan remaja meningkat karena beberapa faktor yang saling berhubungan. Yang pertama, yaitu faktor karena kebutuhan emosional dan sosial yang tidak terpenuhi dan dapat mendorong remaja untuk mencari pengakuan melalui tindakan kriminal. Dan faktor selanjutnya, karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua yang membuat remaja merasa diabaikan dan lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang. Dan faktor selanjutnya itu karena lingkungan pergaulan yang negatif, termasuk tekanan dari teman sebaya dan budaya modern yang glamor terhadap perilaku berisiko juga berkontribusi. Yang pertanyaan nomor 3 yaitu PSK itu termasuk kejahatan bukan? Jelaskan. Jadi, pekerja seks komersial atau PSK tidak termasuk kejahatan dalam hukum pidana di Indonesia karena belum ada aturan yang secara eksplisit melarang tindakan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, hanya mucikari atau pihak yang memfasilitasi prostitusi yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti dalam pasal 296 dan pasal 506. Sementara itu, PSK dan pengguna jasa prostitusi tidak diancam pidana, kecuali terkait norma agama, adat, atau kesusilaan masyarakat. Nomor selanjutnya, dalam kasus di mana wanita menjadi pelaku kejahatan, sejauh mana pengalaman trauma masa lalu memengaruhi tindakan kriminal mereka, dan bagaimana pendekatan rehabilitasi yang dapat diterapkan. Jadi, pengalaman trauma masa lalu seperti kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga dapat secara signifikan memengaruhi perilaku kriminal wanita. Trauma ini sering menyebabkan gangguan mental seperti PTSD, depresi, dan kecemasan yang dapat mengganggu pengambilan keputusan dan perilaku mereka. Pendekatan rehabilitasi yang efektif harus mencakup terapi psikologis yang fokus pada pemulihan dari trauma, seperti terapi kognitif perilaku atau CBT, serta dukungan sosial yang kuat. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan juga penting untuk membantu wanita membangun kehidupan yang lebih stabil setelah mereka mengalami trauma. Yang nomor 5, sejauh mana kebijakan pemidanaan berbeda antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana hal ini memengaruhi tingkat kejahatan berdasarkan umur. Jadi, kebijakan pemidanaan antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana sangatlah berbeda, terutama dalam pendekatan dan tujuan hukum. Remaja diperlakukan dengan pendekatan rehabilitatif yang menekankan keadilan restoratif seperti diversi, pembinaan, atau pelatihan kerja untuk melindungi perkembangan psikologis dan sosial mereka serta mengurangi risiko keterulangan kejahatan.
Sedangkan orang dewasa menghadapi hukuman yang lebih berat, seperti penjara atau denda, dengan fokus pada pemenjaraan dan pembalasan sesuai KUHP. Pendekatan ini memengaruhi tingkat kejahatan secara umum. Kebijakan rehabilitatif pada remaja cenderung menurunkan angka kejahatan dengan memberikan kesempatan untuk perbaikan perilaku. Namun, pendekatan keras pada orang dewasa dapat memberikan efek jera, tetapi juga beresiko menciptakan stigma sosial dan overpopulasi penjara. Yang keenam, apa yang menyebabkan perempuan dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis? Jadi, dalam masyarakat patriarkis, perempuan sering dianggap inferior karena adanya konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan. Budaya patriarki mendefinisikan peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan mengabaikan potensi mereka di ranah publik. Akibatnya, perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk, seperti stereotip negatif yang menggambarkan mereka sebagai orang yang lemah dan emosional, serta pembatasan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang setara. Sekian ringkasan pertemuan pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.